Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam budi luhur. Baik, izinkan saya perkenalkan diri saya, Sugeng Priyanto, SMM, merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP dalam bidang pengajaran dalam rangka mengikuti serangkaian seleksi sertifikasi dosen 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampu yang merupakan mata kuliah wajib, yaitu Manajemen Keuangan dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MM014. Berikut profil dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini membahas ruang lingkup manajemen keuangan, peran lembaga keuangan dalam rangka mendukung sumber dana perusahaan, penilaian kinerja keuangan perusahaan, pengelolaan modal kerja, kebijakan manajemen piutang, analisis nilai waktu dari uang, analisis biaya modal, penganggaran modal, penentuan struktur modal optimal, analisis leverage, model penilaian saham, obligasi, dan pengelolaan keuangan. Berikut capaian dari pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama, menjadi manusia beragama yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudiluhuran dan kemanusiaan berdasarkan moral dan etika. Menguasai konsep teori dan aplikasi fungsi manajemen maupun fungsi bisnis pada berbagai tipe organisasi. Mampu mengambil keputusan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasi melalui pendekatan-pendekatan inter dan multidisiplin. Mampu mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan dalam bidang manajemen dan bisnis berdasarkan hasil analisis data secara kritis, analitis, dan sistematis, baik secara mandiri maupun melalui pengelolaan tim yang efektif. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menunjukkan karakter jujur, bertanggung jawab, peduli, dan mandiri di dalam kegiatan kerja manajemen keuangan pada perusahaan maupun sebagai wirausaha. Mahasiswa mampu mengaitkan dan menghubungkan dengan benar konsep dasar manajemen keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi keuangan. Mahasiswa mampu mengambil keputusan strategis dengan baik berdasarkan analisis informasi dan data keuangan. Berikut ini rencana pembelajaran dalam satu semester, yaitu ada 16 kali pertemuan, yaitu di pertemuan 8 dilakukan ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran yaitu dengan cara blended learning. Di pertemuan 2 dan pertemuan 3 dilakukan perkuliahan secara online, dan pertemuan 11 dan pertemuan 12 dilakukan secara online. Jadi sebelum UTS 2 kali online, dan setelah UTS dilakukan 2 kali online. Berikut ini pustaka atau referensi dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu ada Brigham Huston, yaitu dengan bukunya ada Fundamental of Financial Management. Kemudian Jitman dengan bukunya ada Principle of Management Finance. Pak Bozi dengan bukunya ada Finance, Capital Market, Financial Management, and Investment Management. Kemudian ada Agus Sartono dengan bukunya Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi. Kemudian Bambang Rianto
dengan bukunya adalah Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan. Dan yang terakhir ini Mia Laksmiwati dengan bukunya Manajemen Keuangan. Berikut ini tampilan pada laman e-learning. Untuk komponen penilaian, bobot presensi yaitu 10%, bobot tugas 20%, bobot UTS 30%, dan bobot UAS 40%. Untuk syarat kelulusan, presensi tidak boleh kurang dari 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam budi luhur. Baik, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan teman-teman di hari ini, di hari yang cerah ini, semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum ke pertemuan yang kedua, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai pertemuan pertama, atau ada yang ingin didiskusikan, atau ada yang belum memahami materi sebelumnya? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke pertemuan yang kedua. Pokok bahasanya yaitu mengenai penilaian kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini tujuan dari pembelajaran dari penilaian kinerja keuangan. Tentunya teman-teman harus mampu menghitung dan menganalisa kinerja keuangan perusahaan. Itu dengan menggunakan rasio keuangan. Nah, topik pembahasannya itu ada pendahuluan, pengertian dari rasio keuangan, manfaat rasio keuangan, dan jenis rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran penting mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah keuntungan dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Apa sih tujuan laporan keuangan? Itu adalah memberikan informasi tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan. Dan sebagai untuk menilai kinerja dan arus kas perusahaan. Bagaimana siklus arus kas perusahaan? Yaitu dilihat dari laporan keuangannya dan sebagai dasar pengambil keputusan. Jadi ya, tentunya laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen ke pemilik atau pemangku kepentingan. Ini bahwa untuk menilai kinerja keuangan tadi bahwa dibantu dengan yang namanya rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu apa? Ya, rasio keuangan itu sesuatu yang didesain untuk diperlihatkan hubungan. Nah, hubungan antara atau perimbangan item-item pada laporan keuangan. Nah, ini tadi disebutkan sama teman-teman yaitu neraca dan laba rugi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah laporan keuangan yang bentuknya neraca dan laba rugi. Nah, ini manfaat rasio keuangan. Tentunya bagi manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan perusahaan. Nah, kemudian dari manajemen juga digunakan sebagai masukan ya untuk perencanaan perusahaan yang akan datang. Tadi dengan tahunya perusahaan kelemahan dan kelebihannya, maka perusahaan merencanakan ke depan harus seperti apa. Ya, kemudian bagi kreditor sebagai salah satu dasar pemberian kredit. Ya, layak nggak sih perusahaan tersebut dikasih pinjaman? Nah, jadi ini ya teman-teman, jadi laporan keuangan itu sangat bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah bagi pemegang saham. Ya, teman-teman nih yang punya saham nih, tentunya untuk mengetahui pendapatan yang akan diterima dari investasi. Ya, ini manfaatnya. Kemudian rasio berdasarkan sumbernya ini ada 3 nih teman-teman. Ada financial ratio, ada operating ratio, kemudian ada financial operating ratio, dan ini ada beberapa jenis rasio keuangan. Yaitu ada 4 rasio keuangan ya teman-teman ya.
Pertama ada rasio likuiditas, ada rasio leverage atau rasio solvabilitas, kemudian ada profitabilitas dan rasio aktivitas. Nah, kemudian jenis rasio keuangan, tadi rasio likuiditas ini tadi ya menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansialnya jangka pendek tepat pada waktunya. Di mana rasio keuangan itu ada yang namanya current ratio, cash ratio, ya. Tadi current ratio, cash ratio, kemudian quick ratio atau rasio cepat, kemudian working capital to total asset ratio. Nah, dan rasio yang kedua itu tadi rasio leverage ya. Teman-teman lihat ada yang namanya rasio solvabilitas, ini sama. Ya, menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban pada saat perusahaan itu dilikuidasi. Baik ya. Ada berapa sih rasio leverage atau rasio solvabilitas? Di mana rasio solvabilitas atau leverage ini ada yang namanya total debt to total capital asset ratio. Kemudian ada total debt to equity ratio, kemudian ada long term debt to equity ratio, kemudian ada tangible asset to coverage, dan yang terakhir ada time interest earning ratio. Oke. Ini rasio yang kedua ya. Kemudian rasio yang ketiga adalah rasio profit. Ya, rasio profit itu menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Ada apa saja di rasio profitabilitas? Ada gross profit margin, ada operating profit margin, ada net profit margin, kemudian operating ratio, ada return on total asset, dan rate of return ya of the owner ya. Ada 6 ya teman-teman di rasio profitabilitas. Sedangkan di rasio yang keempat adalah rasio aktivitas. Itu adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dananya secara efektif dan efisien. Ya. Ada berapa sih jenis rasionya ini? Tentunya ada yang namanya total asset turnover. Ada receivable turnover. Oke, ada inventory turnover. Ada working capital turnover. Ada average collection period, dan yang keenam ada average day inventory. Nah, kalau teman-teman lihat ya, jenis rasio aktivitas ini ada 6. 1, 2, 3, 4 ini belakangnya turnover. Nah, ini menggambarkan turnover berarti perputaran. Bagaimana sih perusahaan mengelola asetnya diputar untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Dari mana? Dari aset dan dari tingkat penjualannya. Ya, teman-teman. Baik. Saya lanjutkan di rasio likuiditas. Nah, ini rasio likuiditas ya. Ada yang namanya current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya dari aktiva lancarnya. Ya, kalau teman-teman lihat ada sebuah persamaan nih current ratio atau rasio lancar. Current asset. Ya, aset lancar berbanding dengan current liability ya atau hutang jangka pendek. Nah, seandainya nih teman-teman menghitung kemudian nilai current ratio-nya adalah 1,5. Nah, artinya apa sih? Nah, jadi teman-teman nih teman-teman walaupun teman-teman bukan bidang ilmunya nanti manajemen keuangan ya, melainkan ada yang masih mengambil manajemen pemasaran, kemudian ada yang SDM ya, tentunya teman-teman harus memahami atau harus tahu ya apa sih rasio likuiditas di current ratio. Oke. Nah, ini
Kalau seandainya nilainya 1,5, artinya setiap satu utang lancar itu dijamin oleh 1,5 aktiva lancar. Yang berarti aktiva lancar ini mampu membayar hutang lancarnya. Kenapa? Karena nilai aktivanya itu lebih besar dari hutangnya. Ya. Jadi kondisi ini dinamakan adalah liquid. Ya. Nah, sebaliknya, jika nilai current ratio-nya itu kurang dari 1, ya misalnya 0,8 nih teman-teman. Jadi artinya setiap satu utang lancar ini dijamin oleh 0,8 aktiva lancar. Yang berarti di sini adanya ketidakmampuan aktiva lancar untuk membayar hutang lancarnya yang lebih besar dari aktiva lancar. Kondisi ini dinamakan illiquid. Illiquid itu apa? Ya, itu adalah kemampuan perusahaan itu tidak mampu memenuhi kewajiban. Sedangkan liquid itu adalah perusahaan itu mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Kurun waktunya kurang dari 1 tahun. Baik. Dimengerti? Jelas? Jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana sih implementasinya, Pak? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, teman-teman, ini ada sebuah kasus ya. Teman-teman nanti bisa cek di laman e-learning. Teman-teman klik kasus, nanti akan muncul sebuah laporan keuangan. Nah, ini di hadapan teman-teman ini ada yang namanya laporan neraca. Nah, kita coba implementasikan ya. Coba kita hitung bersama-sama untuk menentukan current ratio. Ya, nilai current ratio-nya adalah tadi perbandingan aset lancar dengan hutang lancar. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini terlihat ya teman-teman nilai current ratio-nya itu sebesar 59.312.578. Ya, kalau teman-teman hitung, ketemunya adalah 2,1 atau 2,10. Ya. Artinya apa? 2,10. Artinya setiap satu hutang lancar dijamin oleh 2,10 aktiva lancar. Ya, ini contoh kasus ya teman-teman ya. Nanti teman-teman diimplementasikan di tugas. Oke. Dari sini ada yang ingin didiskusikan untuk perhitungannya? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, belum ada. Saya lanjut ya. Kemudian rasio likuiditas yang kedua adalah yang namanya cash ratio. Nah, cash ratio itu apa? Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar dari aktiva lancar yang paling liquid, yaitu kas dan surat berharga. Nah, untuk persamaan cash ratio adalah kas ditambah dengan securities, ya, atau surat berharga berbanding dengan current liability. Lanjut. Kemudian rasio yang ketiga adalah yang namanya quick ratio, atau dinamakan rasio cepat. Quick, berarti cepat ya. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar dari aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Nah, kenapa sih dikurangi persediaan? Dikurangi inventory. Nah, kalau teman-teman lihat persamaannya, aset lancar dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liability. Nah, ini. Kenapa dikurangi inventory? Karena inventory ya prosesnya lama untuk dijadikan kas. Harus melalui proses penjualan terlebih dahulu. Baru perusahaan dapatkan kasnya. Kasnya tersebut untuk apa? Untuk menutup kewajiban lancarnya. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir di rasio likuiditas yaitu adalah namanya working capital to total asset ratio. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menyediakan jumlah modal kerja yang mampu menjamin keberlangsungan operasional perusahaan. Nah, ini rumusnya working capital to total asset ratio. Current asset
dikurangi dengan current liability dibagi dengan total aset atau total aktiva. Ingat ya, di rasio likuiditas itu ada 4. Oke. Lanjut. Ada yang ingin didiskusikan di rasio likuiditas? Tadi ada apa aja di rasio likuiditas, teman-teman? Ada current ratio, quick ratio, terus working capital to total asset ratio. Oke, jadi paham ya teman-teman ya? Untuk pengerjaannya ya, tadi sebuah kasusnya. Oke, lanjut. Baik. Kemudian ini rasio leverage, yaitu yang pertama ada total capital asset ratio. Itu rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi total hutang dari total aset. Ya, kita bisa lihat persamaannya, yaitu persamaannya adalah total hutang berbanding dengan total aset. Nah, ini contohnya nih. Jika nilainya rasio total debt to total capital asset rasionya sebesar 0,6, nah, artinya jadi setiap 0,6 total utang dijamin oleh satu total aset. Jadi hutangnya 0,6, jaminannya satu aset. Nah, kondisi ini berarti perusahaan hutangnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah asetnya. Ya, ini dinamakan solvable. Berarti perusahaan itu mampu memenuhi atau mampu membayar kewajiban. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Untuk perhitungannya, tadi adalah total hutang berbanding dengan total ekuitas. Ya, jadi untuk total hutangnya melihatnya dari sisi pasifa, jadi keseluruhan ya, hutang jangka panjang atau jangka pendek ditambahkan, jadi ketemunya total hutang. Oke, kemudian ada total aset, yaitu penambahan antara total aset lancar dengan aset tidak lancar. Nah, ini kalau nilainya perbandingannya 0,34, artinya 0,34 total utang itu dijamin oleh satu total aset. Nah, kondisi ini berarti jaminan total aset terhadap total utang lebih besar. Sehingga jika seluruh total aset dijual, maka utang perusahaan akan mampu terbayarkan atau mampu dibayar. Ini rasio leverage. Baik ya. Dan lanjut di rasio leverage atau solvabilitas ada yang namanya total equity ratio. Nah, apa sih? Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana baik dari utang maupun dari ekuitas. Nah, ini persamaannya adalah total hutang berbanding dengan total ekuitas. Ya. Kemudian ada long term debt to equity ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi total utang jangka panjang dari ekuitas. Long term berarti utang jangka panjang, ya. Total hutang jangka panjang berbanding dengan ekuitas. Lanjut, kemudian ada tangible asset to coverage. Apa sih tangible asset? Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi total utangnya jangka panjang dari total aset berwujud setelah dikurangi untuk membayar utang lancar. Nah, ini persamaannya dari tangible asset to coverage ini total aset dikurangi dengan intangible asset. Ada yang tahu intangible asset? Teman-teman, intangible asset itu adalah aset tidak berwujud, ya, seperti hak paten, gitu ya, nama baik, dikurangi CL. CL ini adalah current liability, berbanding dengan total hutang jangka panjang. Nah, yang kelima ada time interest earning ratio. Berbicara time berarti waktu, ya. Mengukur kemampuan laba dalam memenuhi kewajiban membayar bunga. Kira-kira perusahaan mampu nggak sih memenuhi kewajibannya
memenuhi kewajibannya kaitannya dengan perusahaan itu mampu membayar beban bunganya dari hutang. Ya, ini rumusnya Time Inter Earning Ratio adalah EBIT. Nah, EBIT ini tentunya adalah, ada yang tahu EBIT? Bukan penyanyi ya. Ya. EBIT itu adalah earning before interest and tax atau laba operasional. Ya. Berbanding dengan interest expense atau beban bunga. Oke. Nah, di sini di rasio leverage, di rasio leverage itu ada 5 ya. Nah, pembahasan untuk rasio profit dan rasio aktivitas nanti kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga ya. Nanti di pertemuan ketiga kita ketemu lagi nih di dunia maya ya, kita online. Oke. Nah, kuis. Nah, ini ada kuis nih teman-teman. Yaitu adalah untuk merefleksi ya. Tadi kaitannya dengan teori, kira-kira teman memahami enggak? Kan ya, ada kuis di Yground. Kuisnya ini kodenya. Kita lanjut ya. Baik. Untuk kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, dari kaitannya dengan rasio keuangan, bahwa rasio keuangan ini adalah membantu kepada pihak internal dan eksternal perusahaan, ya, itu baik manajemen, investor, kreditor dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja operasional. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan investasi, ya, atau pembiayaan, serta untuk mendeteksi potensi adanya masalah keuangan sejak dini, ya, atau sebagai e-warning system, ya, rasio keuangan. Nah, di mana rasio likuiditas dan rasio leverage ini sangat penting ya untuk memahami seberapa sehat kondisi keuangan dari sisi kemampuan membayar hutang, tentunya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, ya, untuk membantu pihak manajemen, ya, investor dan kreditor dalam pengambilan sebuah keputusan. Kesimpulannya, ya. Nah, untuk tugasnya ada tugas mandiri nih teman-teman. Jadi jangan lupa dibaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan tugasnya. Ya, tentunya biar dimudahkan teman-teman berdoa terlebih dahulu, kemudian baca dulu, pelajari dulu laporan keuangannya ya. Ya, jadi akan lebih mudah. Oke, pengerjaannya teman-teman dengan menggunakan Microsoft Excel nih. Jadi teman-teman tinggal bikin formulanya saja ya dengan format yang ada di bawah ini. Ya. Nanti jawabannya dan soalnya ada di laman e-learning, yaitu tugas pertemuan 2. Ini formatnya ya teman-teman ya. Oke, baik, jelas untuk penjelasan tugas mandirinya. Nanti dikumpulkan sebelum perkuliahan dimulai ya teman-teman ya, nanti kita akan bahas. Terus ya. Oke, mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk presensi, ya, presensi hari ini dan isi umpan baliknya. Oke, baik, cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kehadiran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.